Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali ada hari ini untuk bersama-sama belajar lebih lagi tentang kepemimpinan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita lebih dahulu kita memuji, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan Yesus. Bila hari ini Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, untuk kami boleh belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kepemimpinan, supaya kami Tuhan lebih efektif lagi dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau beracara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama boleh katakan amin. Mari sama-sama saya undang boleh bagi berdiri. Kita memuji nama Tuhan dan sebuah lagu yang viral di TikTok hari-hari ini yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Allah kita. Kuasanya, kasihnya gak pernah berubah dalam hidupan anak-anak Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Mari sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Semua bertepuk tangan Allah ini. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang sangat baik buat setiap kita, amin. Yang percaya lebih lagi akan pujian ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Umat Tuhan memuji Tuhan, katakan haleluya, 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 haleluya. Umat Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Yang pria sama-sama katakan Tuhan Yesus, amin, tidak berubah. Haleluya. Engkau gak pernah berubah. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bersama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Allah kita heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran. Sama-sama yang percaya katakan Allah kita heran. Kami sembah Kau Tuhan, Allah kita besar. Katakan Allah kita heran, Allah kita
heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah, kami sembah Kau Tuhan. Allah kita heran, Allah kita besar. Katakan Yesus kita, Yesus kita heran. Kami katakan Yesus kita besar. Jemaat Tuhan sama-sama katakan Yesus, Yesus kita heran. Yesus kita besar. Lagi umat Tuhan sama-sama katakan Yesus, Yesus kita heran. Yesus kita besar. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus kita heran. Yesus kita besar. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita yang besar, Tuhan yang heran dan dahsyat, dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan percaya sama-sama boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Amin. Shalom, apa kabar? Ya, silakan duduk kembali. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kita akan mengadakan seminar. Sebetulnya ini adalah pelatihan yang dikatakan sedang dijalankan oleh Assembly of God dari Amerika. Karena kita, Gereja Sidang Jemaat Allah ini mempunyai target pada tahun 2033 mencapai 100 juta untuk seluruh muka bumi. Nah, jadi untuk membuat itu bagaimana dari Amerika sudah membuat sebuah strategi. Kalau sudah masih ingat, dulu kita pernah mengadakan di sini revitalisasi bagian pertama dan bagian kedua. Dan itu sudah berjalan, dan hari ini adalah kita dengan pementoran namanya PPKT. Nah, apa itu PPKT? Nanti Pak Kit Sorbo yang akan menjelaskan, karena beliau sudah dilatih selama 1 tahun di GSJA di Amerika dan berhak untuk menjadi trainer untuk di Indonesia ini. Nah, jadi ini sudah dibuka khusus hanya untuk pendeta GSJA. Jadi tidak terbuka untuk umum, tidak. Jadi bahan ini pun saudara, salah satu adalah modul ketiga, bagaimana kita membangun tim. Nah, begini, selama ini orang Kristen, namanya Kristen, mudah sekali tersinggung. Betul atau betul? Kepahitan buka gereja, kepahitan menjadi pendeta, tetapi, sudah tahu tetapi kan, melayani, tetapi percabulan tetap, perzinahan tetap, dikira dia akan masuk ke surga. Nah, saudara, kita di dalam Assembly of God secara global tidak demikian, karena kita menjaga kekudusan hidup. Jadi saudara, pada hari ini nih, yang mudah tersinggung itu terlalu banyak, para pemimpin terlalu banyak. Nah, ini adalah salah satu model, ya kan, modul ini sudah yang ketiga, dan kami sudah berjalan modul sudah kelima. Nah, jadi sebetulnya ini dibuka untuk hanya pendeta GSJA Indonesia. Nah, itu kami juga sudah buat promo, tetapi nanti Pak Kit akan menjelaskan, dan kami di sini banyak diberkati oleh karena modul ini, PPKT ini. Sehingga saya katakan dengan Pak Kit, sebetulnya coba dari dulu Pak ini, kalau saya tahu ini. Nah, saudara,
bahan ini semua itu sudah di apa nama itu Pak itu di apa nama itu semua bahan semua sudah di apa nama itu Pak sudah di ada copyright. Jadi ini sudah di copyright secara dunia dan saudara tidak bisa menciplak. Begitu mereka menciplak akan diajukan kepada pengadilan internasional. Karena hari ini banyak sekali gereja yang menciplak-ciplak. Nah ya kan kami juga harapkan tidak ini kan. Jadi saya bukan menakut-nakuti karena hari ini kan banyak sekali yang menciplak-ciplak, ya kan, tiruan-tiruan, ya kan, buka gereja-gerejaan dan sebagainya. Nah saudara harap bisa menyimak ini kan, dan memang kami hari ini kami sengaja direkam, ya kan, dan ini tidak dibagikan kepada saudara. Demikian juga dengan materi tidak. Jadi oke, silakan Pak Kit, bisa kita tepuk tangan untuk Tuhan. Selamat siang saudara. Nah, dan saya berterima kasih kepada Pak Surya sebagai tuan rumah, Pendeta Surya sebagai tuan rumah yang telah mengundang kami. Ya, senang bisa berada bersama-sama di Palembang. Saya pada hari ini memenuhi permintaan dari Bapak Gembala setempat. Senang. Dan rupanya mereka akan tangkap saya di dalam kotak-kotak hitam ini. Saya tidak tahu ada di dalam apa di dalam kotak-kotak hitam itu. Ya, suasana kita memang sedikit beda karena dengan adanya COVID kita sedikit tersebar. Namun saya harap kita bisa tetap akrab pada siang hari ini. Nah, Pak Surya minta kepada saya untuk menyampaikan secara khusus sebuah topik. Dan saya kira tadi saya tanya siapa yang menjadi gembala, tetapi sebenarnya siapa saja yang menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah gereja bisa mengerti dan bisa memanfaatkan bahan-bahan yang kami sampaikan. Nah, saya pikir sebelumnya saya mau berikan sedikit presentasi mengenai topik yang ada di layar ini, bagaimana membuat sebuah tim yang sehat. Dan kemudian setelah saya menyampaikan bahan ini, mungkin kita bisa istirahat sedikit. Lalu saya mau memberikan kepada Bapak Ibu penjelasan mengenai apa itu PPKT. PPKT itu singkatan pementoran Paulus ke Timotius. Sebentar saya mau memberi sedikit penjelasan mengenai itu dan ya nanti saya tunda dulu sampai pada waktu itu. Jadi kita akan mulai dulu dengan bicara mengenai menciptakan sebuah tim yang sehat. Nah, kita berpandangan bahwa setiap gereja yang mau berkembang dan maju perlu ada tim-tim di dalamnya yang melayani. Saudara pasti setuju dengan itu ya. Dan gereja yang sehat memerlukan di dalamnya tim-tim pelayanan. Nah, sebelum saya memasuki, izinkan saya cuma omong-omong sedikit mengenai tim pelayanan. Coba saudara berpikir mengenai dua tokoh perjanjian baru yang paling banyak dicatat kegiatannya. Siapa itu? Well, jelas nomor satu adalah Yesus. Jelas toh. Yesus jelas bisa dikatakan tokoh yang paling banyak dicatat. Yang nomor dua yang paling banyak dicatat dalam perjanjian baru siapa? Paulus, ya jelas. Sebenarnya di luar Yesus dan Paulus ada catatan-catatan mengenai teman-teman rasul-rasul yang lain. Tetapi saya mau saudara merenung sedikit mengenai cara Yesus dan Paulus menjalankan pelayanannya. Think about it. Think about it. Coba kita pikir dulu Yesus. Bagaimana Yesus menjalankan pelayanannya? Now, terus terang, kalau Yesus adalah gembala sidang masa kini, dia pasti akan berusaha berbuat apa? Membangun gedung yang besar. Ya kan? Yang ikut-ikut dia berapa?
Ribuan. Tidak pakai WA, tidak pakai TikTok, tidak pakai apa itu yang satu lagi itu, saya lupa semua. Terlalu banyak macam sekarang ada ya. Dia tidak pakai apa-apa. Kita tahu pasti yang ikut-ikut Yesus banyak sekali ya. Tetapi Yesus fokus mayoritas waktu di mana? Yesus fokus waktunya kepada siapa? Silakan, kita terbuka di sini ya. Kepada siapa? Kepada 12 murid. Betul sekali. Yesus fokus sampai-sampai. Nah, Yesus tetap melayani halayak banyak. Ya, dia firman Allah menjelaskan bagaimana dia melayani kebutuhan mereka. Setiap kali Matius mengatakan, setiap kali dia melihat mereka, hatinya tergerak oleh belas kasihan karena mereka adalah seperti domba-domba yang terserak, yang tidak ada yang menggembalakan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan firman Allah mengatakan, walaupun dia capek-capek, ingat itu cerita satu kali mereka pergi seberang saat waktu ia memberi makan 5.000 orang, mereka sengaja naik perahu pergi ke tempat yang sepi supaya di situ bisa istirahat. Lalu tiba-tiba, saudara tahu ceritanya, tiba-tiba di situ datang ribuan orang. Dan kalau itu saya, Pak Surya, nah memang Yesus, saya tidak tahu, Yesus waktu itu masih umur 33 tahun, jadi masih kuat-kuat ya, mungkin seperti ada di sini yang muda-muda ya. Yesus walaupun capek, walaupun dia tetap melayani, tetapi ingat juga peristiwa-peristiwa di mana halayak orang banyak masih mau tarik dia, dan Yesus dengan sengaja seperti menyelubung, seperti bersembunyi dan lari daripada halayak orang banyak. Kenapa? Karena Yesus mengutamakan pelayanan di dalam tim. Dan saya tahu situasi kita berbeda-beda. Dan pada tempo dulu, ya saya tidak tahu mungkin sampai sekarang, kalau merintis gereja biasanya itu sistemnya single fighter ya. Ya paling kalau ada suami atau istri boleh ikut tetapi sendirian. Dan ya maklumlah, saya tidak mengecam, saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tetapi jauh lebih berhasil kalau dalam tim. Nah, coba kita mengingat tokoh kita yang kedua, Paulus. Nah, dalam cerita-ceritanya Paulus tidak sejelas atau tidak sekentara seperti itu, tetapi coba saudara membaca peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Paulus. Hampir selalu, jarang sekali kita bisa membaca Paulus berada sendirian. Nah, kadangkala anggota timnya bergantian begitu, hampir selalu melayani di dalam tim. Tuh, Paulus selalu melayani bersama orang lain. Sehingga kita mungkin dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pelayanan Alkitabiah sangat-sangat teladan atau contoh dalam Alkitab Perjanjian Baru lari kepada ministry team, bukan single fighter. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena saya kira keberhasilan saudara, kalau saudara adalah seorang gembala, atau saudara mungkin sebagai jemaat adalah misalnya seorang yang memimpin sebuah departemen atau memimpin sebuah komisi dalam sebuah gereja, melayani dalam tim jauh lebih sehat dan jauh lebih baik ke masa depan. Nah, untuk itu sebenarnya, dan saya janji tadi saya sebentar akan menjelaskan PPKT, tapi sebenarnya saya bisa memberitahu saudara target utama, the main goal, target utama dari PPKT, dan saya buka saja rahasianya, PPKT itu artinya pementoran Paulus ke Timotius. Ya, gampang ya, pementoran. Jadi tujuan utama dari program PPKT adalah
membantu gereja-gereja membentuk tim-tim pelayanan yang berfungsi dengan baik. That's our goal. Itu tujuan kita. Oke, jadi itu sebagai latar belakang kenapa kita hari ini mau bicara mengenai soal tim yang sehat. Nah, saudaraku, PPKT bukan hanya mengenai tim, tapi kebetulan itu topiknya yang kita bicara pada hari ini. Jadi bagaimana kita membuat atau membentuk tim yang sehat? Oh, itu mundur. Oke, here we go. Jadi untuk membentuk sebuah tim, sudah pasti Anda, saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, harus memilih anggota yang tepat. Nah, itu seperti terlalu gampang. Kita mau bicarakan 3 perkara yang penting bila mana saudara mau memilih anggota masuk di dalam tim pelayanan Anda. Pertama, kita mencari orang yang memilih kata-katanya dengan seksama. Nah, tadi Pak Surya sudah singgung, Pak Surya yang singgung tadi mengenai siapa? Atau mungkin yang pimpin acara, saya lupa, maaf, ini karena ini hak orang tua, boleh lupa, tidak apa-apa ya. Itu sebabnya banyak ada di layar, supaya tidak lupa apa yang saya mau sampaikan ya. Ya, Pak Surya tadi singgung mengenai konflik yang suka timbul. Mengenai orang muda tersinggung dan seterusnya. Dan hampir selalu terjadi kenapa? Mulut. Jadi anggota tim itu langkah pertama. Kita coba. Nah, saya akan bahas satu. Yang kedua, kita mau memilih orang yang dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, saudara, ini seperti terlalu gampang. Saudara pikir, kenapa saya datang hari ini? Ini toh terlalu masuk akal. Tapi kadangkala, saudara, kita tinggal milih siapa aja, nggak boleh. Kita cari orang yang bisa bekerja sama. Dan kata yang ketiga yang mau kita tekankan pada awal pertemuan kita hari ini adalah kata kolaborasi. Kolaborasi itu sebenarnya hampir sama dengan kata kerjasama, tapi kita akan memberikan definisinya sedikit sebentar. Jadi langkah pertama adalah bagaimana kita memilih orang yang akan menjadi anggota tim kita. Oke, pertama-tama saya baca saja, pilihlah anggota tim yang menjaga perkataan mereka. Perkataan yang membangun orang lain. Pilihlah orang yang menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan mau berkolaborasi bahkan ketika menjadi konflik. Perhatikan anak kalimat yang terakhir itu, bahkan, ada bahkannya itu. Bahkan itu kata bahasa Indonesia yang mengatakan walaupun atau seandainya bahkan menjadi konflik. Oke, saya lanjut saja. Mari kita lari ke firman Allah. Ini kami angkat dari Efesus pasal 4. Kami membaca Efesus 4. Supaya tidak tertidur, boleh saudara baca secara lisan bersama-sama? Oke? Maskar tidak menutup mata toh? Masih bisa? 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, ini kita baca pelan-pelan ya. Ini kata-kata yang tidak setiap hari terdengar ya. Sekali lagi, segala, oh haleluya. Terus kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh
kasih mesra yang apa? 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 Masuk enggak? Ini bukan perkataan sorbo. Ini perkataan firman Allah, saling mengampuni, saling mengampuni. Saudara, saya tekan pause dulu ya, tekan pause dulu. Seandainya sikap saling mengampuni senantiasa ada di dalam hubungan satu dengan yang lain, kira-kira konflik itu muncul enggak? Ya, mungkin perbedaan pendapat akan muncul, ya. Mungkin ada sedikit tersinggung hati, tetapi saya pikir konflik yang mendalam tidak pernah akan muncul. Setuju apa tidak? Saya salah atau tidak? Dan kira-kira itu mengampuni itu boleh berapa kali baru tidak perlu mengampuni lagi? Petrus pernah bertanya begitu ya. Berapa kali Yesus? Dan Yesus punya jawaban bukan 490 kali, bukan itu maksud Petrus, Yesus. Yesus punya maksud batas jumlah pengampunan itu tidak ada batas mengampuni. Karena siapa di sini kalimat terakhir sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Halo? Berapa dosamu yang telah diampuni Tuhan? Ada 30? Ada 490? Ada 490 ribu? Saya tidak tahu 490 ribu. Saya tidak tahu berapa hari sudah. Tapi pokoknya pengampunan Yesus tidak ada batas. Berarti pengampunan kita satu kepada yang lain. Karena ini sangat jelas ya. Sebagaimana. Apa artinya kata sebagaimana? Oh, saya harus berdiri di sini. Bagaimana? Maksudnya kalau Yesus mengampuni, kita juga mengampuni. Jadi ini adalah, mari kita renungkan firman ini sedikit. Salah satu hal terpenting yang dapat Anda berikan sebagai teladan adalah menjaga mulutmu. Nah, Anda itu siapa? Anda itu adalah pemimpin tim. Kalau Anda adalah gembala, Anda pasti memimpin tim penggembalaan. Kalau Anda adalah pemimpin komisi atau pemimpin departemen di dalam gereja saudara, itu juga di situ. Saudara, saya komentar sedikit mengenai ini kata teladan. Saya tidak tahu, sebagian saudara tahu bahwa bidang pendidikan saya atau bidang jurusan saya adalah kepemimpinan. Dan saya banyak belajar mengenai kepemimpinan dan juga banyak mengajar. Kebetulan baru 2 minggu lalu saya mengajar di Sati, S2 dalam kepemimpinan gereja masa kini. Saudara, sebagai pemimpin, saudara tuntutan, dan di sini saya bicara bukan hanya kepada pemimpin yang namanya gembala, tapi pemimpin mana saja. Sebagai pemimpin, saudara diminta standar yang lebih tinggi daripada mungkin orang lain. Saya ulangi. Sebagai pemimpin, saudara diberikan atau saudara diharapkan memenuhi standar yang lebih tinggi dari yang diharapkan orang lain. Nah, kita jelas mengharapkan semua orang memenuhi standar firman Allah. Tetapi mau tidak mau, di dalam kepemimpinan Anda mau tidak mau harus belajar jaga mulut. Kalau masker itu bisa amin sambil pakai masker atau tidak bisa? Bisa, oh ada satu ya. Saya punya prinsip begini, kalau amin itu harus diminta atau dibujuk tidak berlaku. Jadi harus muncul sendiri amin baru bisa berlaku ya. Saya tidak tahu di gereja saudara bagaimana ya. Betul saudara. Nah, ini saya terus terang telah mendapat teladan dari banyak pemimpin yang bagus-bagus. Puji Tuhan, saya bersyukur buat itu. Dan teladan mereka
seperti tidak pernah ada kata-kata yang yang menjelekkan atau bagaimana, sampai-sampai saya pikir mereka orang jauh lebih kudus dari saya. Ternyata semakin saya menjadi tua dan dewasa, saya menangkap satu prinsip. Pemimpin atau tidak pemimpin, di dalam hati masih ada pemikiran-pemikiran. Orang itu apa? Orang itu miring, orang itu jelek, orang itu sayapnya. Mengerti maksud saya? Di dalam pemikiran seorang pemimpin, pikiran-pikiran yang buruk masih ada. Tetapi perbedaan di antara seorang pemimpin dan orang yang biasa-biasa, ya dia harus belajar. Ya, paling tidak ngomong sama istri, tapi kadang juga tidak usah. Ya, mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Jadi teladan saudara di dalam tim, kalau saudara memimpin sebuah tim, teladan saudara sebagai seorang pemimpin tim sangatlah penting. Dan kembali kepada yang tadi kita katakan, this is so simple. Ini sangat-sangat sederhana. Semua saudara tidak perlu orang datang dari jauh sana-sana untuk mengajar saudara. Setiap anggota tim harus belajar jaga mulut. Tapi itu memang yang sering menjadi masalah di dalam tim. Orang tidak bisa jaga mulut. Ya. Kembali ke firman Allah. Ya, saya baca terus. Kebanyakan konflik tidak berasal dari benturan nilai atau metode. Jarang sekali kita melihat konflik yang berasal dari perbedaan doktrin. Hampir tidak pernah saya lihat. Ya mungkin ada, tapi yang lebih banyak adalah karena apa? Karena apa? Orang akan berselisih ketika apa? Perasaannya terluka. Dan bagaimana perasaannya terluka? Karena ada orang mengatakan sesuatu yang tidak menjaga mulut. Ada 2, ada 3. Sedikit-sedikit ya. Supaya ya. Next. Belajarlah untuk berbicara dengan seksama dan memberi dorongan, encouragement, memberikan encouragement. Jadi kalau saudara mau ngomong jelek mengenai orang, lebih baik daripada ya saya pernah maaf, ini saya buka sedikit rahasia pribadi. Ada orang datang khotbah dan menurut saya khotbahnya nggak terlalu bagus sama sekali. Ya daripada saya katakan ya khotbahmu jelek, mungkin saya katakan terima kasih untuk pelayananmu. Ya kadang-kadang. Jadi nanti lain kali kalau ada orang katakan terima kasih untuk pelayanan, mungkin mereka menganggap khotbah saudara jelek. Paling tidak ada apa-apa yang mereka. No, saya harap tidak demikian. Tapi maksud saya gini. Kita selalu sebagai pemimpin ucapkan kata-kata yang menguatkan. Bahasa Inggris encouragement, dorongan. Dan saudara, wow, aduh, saudara mau memacu anggota tim bekerja keras, pasti mau toh. Saudara tahu cara yang ini sedikit yang observasi saya. Cara yang paling gampang untuk memacu orang, memberikan dorongan dan pujian atau memberikan kekuatan encouragement kepada mereka. Ya. Ada beberapa orang yang saya kerjasama. Oh maaf, terus terang saja. Yang menjadi presiden dari Paul to Timothy Institute, itu yang yang kita gunakan di Indonesia sini, yang juga menjadi pengarang dari bahan-bahan yang kami pakai hari ini, namanya Pendeta Dr. Mike Oni. Dan itu orang, dia sudah lama jadi gembala, rupanya dia pinter juga ya. Orang itu, dia membuat saya kerja keras sekali. Nah saudara, dia sama sekali tidak kasih uang sama saya. Tidak ada sesen pun kepada saya. Tidak ada, kalau saya ikut rapat, saya justru harus pergi tempatnya dia. Maksudnya, dan selalu dia minta saya lakukan, saya mau saja. Kenapa saudara tahu? Dia selalu kasih pujian kepada saya. Selalu.
Wow, I really appreciate your ministry. You really make us succeed. Wah, kata-kata begitu. Waduh, siapa tidak mau berjuang ya? Siapa tidak mau bekerja keras? Ya, dan saudara, ada rahasia yang saya mau kasih tahu. Mengungkapkan kata-kata dorongan tidak perlu bayar 1 rupiah pun. It's free. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Dan kalau di dalam pelayanan saudara, di dalam tim saudara, ada orang yang saudara, ini orang tidak bisa berbuat apa. Setidaknya saudara bisa katakan, oh saya sangat senang Bapak setiap hari Minggu setia datang. Ya mungkin pelayanannya jelek, tapi setidaknya dia setia hadir. Mengerti maksud saya? Encouragement. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang mengangkat. Kata-kata yang mendorong. Saya pernah membaca sebuah buku. Ini buku karangan siapa ini? Kouzes dan Posner, Leadership Challenge. Bukan buku rohani, buku kepemimpinan sekuler, ada dalam bahasa Indonesia. Di dalam buku itu, dia mengungkapkan sebuah kalimat yang melekat kepada saya. Dan saya berikan kalimat itu dalam bahasa Inggris. You cannot pay people enough to care. Oke? Bahasa Indonesia kira-kira, Anda tidak bisa bayar cukup supaya orang sungguh menunjukkan peduli. Nangkap? Maksudnya, berapapun Anda bayar orang, tidak bisa menjamin mereka betul-betul peduli atau betul-betul komit gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat orang? Kita merangkul mereka, kita membuat mereka menjadi anggota sebuah tim, kita membuat mereka seperti ya terus terang Mike Oni yang selalu dia ngomong-ngomong sama saya. Oh Keith, you do such a good job. Wah, dia ngomong begitu, aduh gimana ya, saya masih mau pacu-pacu terus walaupun sudah mau tua-tua. Kembali kepada Efesus 4, 29 sampai 32. Now, saya mau saudara sedikit menganalisa ayat-ayat ini. Dan terus terang, saya sudah baca ayat ini puluhan atau ratusan kali. Dan hanya waktu saya mempelajari, baru ini muncul dalam otak saya. Perhatikan ada sebuah ayat di dalam teks ini yang sepertinya tidak masuk, tidak cocok di dalamnya. Apa itu ayat? Oke, bagian atas mengatakan apa? Tidak ada kotor, tidak ada macam-macam. Lalu di ujungnya ada tidak ada pahit, geram, macam-macam. Di tengahnya ada apa? Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudara, tolong renungkan sedikit. Saudara yang sudah sekolah Alkitab, saudara yang pernah ikut pelajaran bagaimana mempelajari Alkitab, mengetahui bahwa selalu mempelajari konteks sebuah ayat. Jangan angkat ayat lepas konteksnya. Itu prinsip hermeneutik yang sangat penting. Jangan sekedar angkat ayat lalu memberi arti. Jangan, harus lihat konteksnya. Konteksnya apa? Mulut. Sehingga kalau kita mempelajari konteksnya seperti apa? Di tengah-tengah di awal mengatakan jangan ada perkataan kotor dan kasih karunia. Di belakangnya adalah jangan ada pahit, geram, macam-macam. Di tengah ada jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, saudara, saya kira kita tidak salah kalau mengatakan perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak baik, itu bukan hanya melukai orang yang menjadi sasaran atau mendengar kata itu, tetapi sepertinya kalau saya membaca firman Allah ini, dan tolong saudara kalau salah tolong perbaiki saya, tapi sepertinya konteks mengatakan bahwa kata-kata seperti ini di dalam tubuh Kristus justru mendukakan Roh Kudus. Sehingga, dan kalau Roh Kudus didukakan,
Sepertinya, maaf ya, sepertinya dia tidak mau terlalu banyak memberkati kita ya. Mengerti maksud saya? Roh Kudus, justru siapa yang mau mendukakan Roh Kudus? Tidak ada satupun orang di antara kita yang mau mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita sadar bahwa tanpa Roh Kudus berkarya, kita punya karya akan sangat tidak efektif. Oke? Now, kembali kepada layar yang tadi. Tidak ada yang lebih mendukakan Roh Kudus seperti perkataan yang melukai sesama. Jadi, next time, nanti kalau saudara mau dimarah-marah atau mungkin orang itu menyinggung perasaan saudara atau mungkin orang itu menentang kehendakmu dan saudara mau mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, Roh Kudus tidak akan senang. Nah, puji Tuhan, saya tidak akan mengatakan bahwa Roh Kudus akan langsung meninggalkan saudara, karena saya percaya Roh Kudus itu sangat panjang sabar. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu sangat-sangat mengampuni. Tetapi saudara, buat apa kita mendukakan Roh Kudus kalau sebaliknya kita bisa menyenangkan Roh Kudus supaya ia mau lebih banyak bekerja. Terus saya baca, jika ada satu hal yang dibutuhkan tim Anda, itu adalah berkat dari Roh Kudus. Amin. Jangan mendukakan dia melalui perkataan Anda. Belajar untuk berbicara dengan saksama dan memberi dorongan. Teladanilah kebaikan hati dan pengampunan. Tidak ada yang lebih mendukakan Roh Kudus seperti perkataan yang melukai sesama. Oke? Melukai sesama. Salah satu hal terpenting yang dapat Anda berikan sebagai teladan adalah menjaga mulut Anda. Saya sudah komentari ini tadi agak panjang. Saya sekarang mau sedikit mengubah pembahasan kita. Mau bicara mengenai apa yang disebut pipa kepemimpinan. Nah, di sini ada gambar-gambar pipa. Saya kira Palembang adalah salah satu pelabuhan minyak, betul? Saya betul di sini ada ekspor minyak dari Palembang. Kalau ada begitu banyak pipa-pipa. Biasanya kalau saudara pergi lihat ada pipa-pipa. Nah, biasanya pipa itu berarti apa? Sesuatu masuk di ujung sana, dia akan keluar di ujung sana, ya. Di dalam kepemimpinan, kata leadership pipeline itu adalah sebenarnya sebuah istilah yang berasal dari seorang pakar, kalau tidak salah ingat namanya Chandra, orang India menulis sebuah buku. Kebetulan dia anak Tuhan, tetapi dia menulis buku sebagai pakar di dalam bidang kepemimpinan sekuler. Dia berbicara mengenai pipa kepemimpinan dengan maksudnya seperti ini. Nah, bayangkan saja, saya tidak ada papan tulis, tidak perlu diambil, tapi bayangkan saja. Bayangkan saja kalau saya menggambarkan sebuah pipa yang berasal dari sini dan menuju ke sana. Jadi ada sesuatu yang masuk di sini, kemudian keluar di sana. Lalu dari sini ada sesuatu yang masuk di sini, ada pipa, lalu dia keluar di sana. Dan seterusnya. Maksudnya masuk sini, keluar sana. Masuk sini, keluar sana. Masuk sini, keluar sana. Masuk sini, keluar sana. Nah, di dalam dunia sekuler, kalau mereka bicara mengenai pipa kepemimpinan, maksud mereka seperti ini. Di dalam organisasi tersebut, selalu ada, nah ini saya bicara sedikit, bukan kasar, tetapi sedikit sederhana. Selalu ada keran di mana kita bisa buka keran dan keluar pimpinan, dan keluar pemimpin. Ada sebuah saluran yang senantiasa menyalurkan, senantiasa menghasilkan, mungkin kata itu yang lebih cocok di otak, senantiasa menghasilkan pemimpin-pemimpin di dalam organisasi tersebut. Nah, kalau pipa biasa,
pipa air, pipa minyak, apa begitu, pipa biasa, apa yang masuk di sono sama yang keluar di sana. Betul? Tetapi dalam pipa kepemimpinan, biasanya kita bicara seperti ini. Ada yang masuk di sini melalui sebuah proses. Dan keluar di sana berbeda, siap pakai. Siap pakai. Di dalam gereja saudara, khusus kepada Bapak Ibu Gembala, tapi kepada semua pimpinan gereja, di dalam gereja saudara perlu ada yang disebut pipa kepemimpinan. Maksudnya perlu ada sebuah proses. Perlu ada sebuah cara supaya senantiasa ada orang-orang, ya maaf saya pakai kata sederhana, belum siap pakai, masuk di sini, keluar di sana, sudah ya lebih siap pakai. Bilang siap pakai 100%, siapapun di antara kita selalu ada pertumbuhan. Dan di dalam gereja itu, dan sebenarnya bukan hanya gereja, dalam semua perusahaan, karena sebenarnya gagasan ini muncul dari buku kepemimpinan sekuler, ya, muncul dari sana, pipa kepemimpinan. Contohnya begini, dan dia menggunakan contoh begini. Saudara yang mengerti sales mungkin mengerti sedikit. Orang baru masuk, ya, dia baru masuk, mungkin dia baru tamat kuliah atau apa, dia belum ada pengalaman, dia masuk boleh dikatakan nol. Dia melalui sebuah proses. Dia keluar bisa menjalankan sales rutin. Ya. Dia melalui sebuah proses. Dan kuncinya bagi sebuah organisasi adalah itu bukan kegiatan sekali jadi. Itu kegiatan namanya pipa harus terus menerus mengalir. Berarti di sebelah sini selalu harus cari orang-orang yang masih taruhlah belum apa-apa, masuk di dalam proses, keluar di ujung sana, sudah boleh dikatakan seorang tenaga sales yang cukup. Nah, di situ ada pipa lagi. Kalau ini perusahaan, misalnya perusahaan sales, di situ ada pipa lagi. Seorang yang sudah bisa sales, sekarang dia melalui proses lain supaya mungkin dia menjadi sales. Mungkin ada satu jenis benda barang yang perlu tenaga ahli untuk menjalankan salesnya misalnya, ya. Jadi bukan sales biasa, tapi dia sudah seorang yang bisa menjual apa yang khusus gitu, ya. Lalu mungkin dari situ kalau dia sudah cukup berpengalaman, dia masuk pipa lain. Dari dia menjadi sales yang ahli di bidang ini, mungkin dia keluar bisa menjadi pimpinan sales untuk sebuah kota, ya, regional pimpinan kota. Lalu mungkin dia masuk di dalam satu pipa lain. Nah, semua pipa ini memberi pengalaman, pengetahuan dan knowledge, attitude and skills. Knowledge, pengetahuan, attitude, sikap, skills, keterampilan, ya, kemampuan. Okay? Segala sesuatu, semua pertumbuhan di dalam kemampuan itu selalu tidak hanya pengetahuan, dan itu satu hal dalam gereja yang kita harus betul-betul belajar. Kita orang gereja mempunyai otak yang sudah bertumpah-tumpah dengan pengetahuan Alkitab. Tetapi yang diperlukan ada lebih banyak apa? Perubahan sikap dan apalagi kemampuan untuk menjalankan. Jadi kembali kepada perusahaan itu. Ini ada sebuah proses. Dan lama-lama kalau ini proses berjalan baik, nah tidak semua, tapi lama-lama dari pemimpin sales wilayah, mungkin ada orang yang menjadi pemimpin sales utama, ya, director sales. Lalu mungkin dari director sales akan menjadi wakil direktur umum, atau akhirnya akan menjadi direktur utama. Jadi mengerti maksud saya? Semua itu memerlukan proses. Karena orang tidak menjadi direktur utama di dalam sebuah perusahaan hanya karena lama bekerja di perusahaan itu. Betul?
dia hanya bisa menjadi direktur utama atau bahasa Inggris CEO, dia hanya bisa menjadi direktur utama bila mana ia telah betul-betul melalui pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, baru dia, dan memang juga disaring dan seterusnya. Nah, di dalam gereja kita juga butuh pipa kepemimpinan. Kita butuh pipa kepemimpinan. Jarang sekali saya melihat gereja yang punya pipa kepemimpinan yang dijalankan secara sengaja. Di mana seorang pemimpin senantiasa mencari, maaf ya, sedikit kasar, bahan mentahnya. Senantiasa mencari orang yang mungkin belum terlalu pengalaman, belum terlalu tahu apa-apa, dimasukkan dalam sebuah proses. Lalu dia keluar di sono, ya saya tidak tahu, mungkin dalam gereja bisa dikatakan proses pertama adalah proses apa? Pemuridan. Ya jelas setelah dia kenal Tuhan, proses pemuridan. Ya. Dia sudah paling tidak tahu ikut Tuhan. Lalu dari situ mungkin ada sejenis kepemimpinan di dalam gereja setempat, yang bukan kepemimpinan tertinggi, bukan mungkin dia belum menjadi diaken atau penetua atau gembala gereja, mungkin dia baru menjadi apa, misalnya situasi gereja berbeda-beda. Nah, salah satu tujuan besar, ini seperti saya menjual apa ini ya, menjual obat. Saya tidak menjual obat hari ini. Saya membuka kesempatan. Salah satu tujuan besar dari program PPKT adalah untuk menolong Anda membentuk dengan sengaja sebuah proses pengembangan kepemimpinan yang berkesinambungan. Keeps going. Sebuah pipa kepemimpinan. Bob Buford, seorang pengarang yang cukup terkenal, Bob Buford mengungkapkan dengan sangat baik dalam bukunya Beyond Halftime, dia mengatakan begini, buah dari kehidupan dan pekerjaan saya akan bertumbuh di pohon orang lain. Waktu saya pertama kali membaca kalimat itu, saya sedikit bingung. Maksudnya apa? Ada satu bentuk lain yang dia tulis dalam bentuk lain. Bahasa Inggris. The best fruit of my life will grow on other people's trees. Buah yang terbaik dari hidup saya akan wujud atau akan keluar di dalam pohon orang-orang lain. Nah, bisa saudara menangkap makna di belakang kalimat itu? Enak ya? Enak sekali itu. Dan saya, Pak Surya, saya sekarang sudah menjadi dosen. Sejak pertama saya menjadi dosen tahun 76. Jadi itu berapa tahun? Sudah lumayan, berapa tahun ya? Sudah lumayan banyak tahun itu ya saya. Sudah tidak bisa ingat-ingat lagi angka-angka di otak. Sudah banyak tahun. Saudara tahu yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan, memang sangat menyenangkan melihat apa yang saya berbuat. Tapi jauh lebih menyenangkan melihat orang-orang yang saya sudah bantu mendidik. Ya, saya sudah mengambil bahagian di dalam proses pendidikannya, dan sekarang melihat mereka menjadi pemimpin, menjadi berhasil, kemungkinan besar menjadi jauh lebih berhasil. Dan saudara yang menjadi orang tua mengerti proses ini juga, bukankah? Saudara berjuang supaya anakmu bisa berhasil, dan bila mana melihat keberhasilan mereka, apa itu? Itu adalah buah hidupmu bertumbuh dalam pohon orang lain. Very good. Dan Bapak Ibu Gembala, adakah tanggung jawab yang lebih besar? Adakah tanggung jawab yang lebih besar sebanding membina, menolong orang-orang bertumbuh supaya mereka bisa sangat berhasil baik di dalam kehidupan pribadi mereka maupun di dalam kerohanian mereka?
satu sasaran yang harus menjadi sasaran setiap pemimpin. Setiap pelayanan membutuhkan sebuah pipa kepemimpinan. Sebuah pipa kepemimpinan pada dasarnya adalah sebuah proses dalam kurung waktu tertentu untuk mengembangkan para pemimpin. Saya sudah jelaskan ini tadi. Beberapa pedoman penting untuk menilai tingkat perkembangan para anggota tim pelayanan atau calon anggota pada saat ini. Nah, sebelum saya masuk, di sini ada 3 hal yang mau kita bicarakan. Nomor 1, langkah pertama adalah, dapatkah orang ini memimpin dirinya sendiri? Nah, biasanya kita menilai ini dengan pertanyaan seperti ini. Apakah orang ini sanggup menerima tugas dan melaksanakannya atau menyelesaikannya? Dapatkah ia menerima sebuah tugas dan menjalankannya? Biasanya tanpa terlalu banyak, ya jelas ada supervisi, tetapi ya kita tahu, saudara, sangat-sangat sulit seorang menjadi pemimpin kalau dia tidak bisa bekerja tanpa senantiasa ada orang jaga-jaga dia. Ya, saudara tahu itu. Nah, bisa jadi orang yang saudara mau siap mendidik masih lemah di sini, berarti saudara harus mulai di sini. Dan saya berani mengatakan, kalau setelah banyak bantuan menolong dia dan dia masih belum bisa melewati tahap ini, sulit sekali untuk dia menjadi seorang pemimpin. Saudara bisa setuju dengan saya? Maksudnya kalau orang tidak bisa menjalankan tugas, ya kita bilang bertanggung jawab ya. Kita bilang bertanggung. Bagaimana dia bisa maju? It's very difficult. Nah, itu langkah pertama. Kita mau melihat orang-orang yang dapat bekerja tanpa harus dijaga terus. Nah, bagaimana kita bisa mendidik orang melakukan begitu? I'm not sure. Saya tidak tahu. Jelas kita bisa memberikan kepada orang itu kesempatan. Buktikan dirimu. Tapi saya sangka, dan mungkin di antara saudara ada pengalaman yang bisa membantu kami di sini. Saya sangka kalau tidak ada bibit di dalam diri orang itu, bibit bertanggung jawab yang mungkin ditanam oleh orang tua atau oleh pengalaman-pengalaman masa muda, sedikit sulit. Dan saya berani mengatakan begini, tidak semua orang merupakan calon tepat untuk menjadi pemimpin. Betul? Tidak semua orang. Nah, betul, itu betul. Dan itu menyedihkan. Itu menyedihkan. Tetapi kepemimpinan bukan hanya pengetahuan di otak. Kepemimpinan juga adalah sikap dan adalah tingkah laku. Dan kalau orang kita bilang saja tidak bertanggung jawab, diberi tugas tidak bisa melaksanakan, susah sekali. Yang kedua, langkah pertama bisa bekerja sendiri, langkah kedua bisa bekerja dengan orang lain atau bersama dengan orang lain. Saya membaca, orang-orang ini tidak hanya memiliki disiplin diri untuk memimpin diri dengan baik, mereka juga memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan baik dengan sebuah tim untuk mewujudkan tujuan-tujuan utama bagi gereja atau tujuan-tujuan utama bagi timnya. Nah, langkah 1 dan langkah 2 beda. Langkah 1, orang itu bekerja sendiri bagus. Ada orang yang memenuhi langkah 1, tetapi kalau suruh bekerja sama dengan orang, kadang susah. Mungkin dia tidak percaya orang, mungkin dia tidak bersedia timbal balik, mungkin dia tidak bersedia sekali kalah, mungkin dia tidak bersedia tunggu orang lain dan lain. Mengerti maksud saya? Nah, jadi ini langkah kedua untuk
a good team member. Level kedua untuk seorang team member yang baik. Now, saya mau menegaskan, saudara, orang yang mau saudara siapkan tidak harus sempurna dalam 1, 2, dan 3. Tetapi saya harap saudara akan senantiasa sadar akan level 1, tahap 1, langkah 2, dan langkah 3. Supaya saudara bisa membantu orang. Kalau dia belum bisa bekerja sendiri, mungkin dia belum makin susah untuk dia bekerja dengan orang lain. Kenapa saudara? Saya beri contoh. Kalau dia tidak bisa bertanggung jawab pribadi, lalu suruh dia bekerja sama dengan tim, apa yang akan dia berbuat? Dia selalu akan lempar-lempar kepada orang lain. Dia menjadi orang yang tak bertanggung jawab dalam tim, dan dia bukan menguatkan tim, dia justru menjadi unsur lemah di dalam sebuah tim. Level 3 atau langkah ketiga, saya yakin atau mungkin saudara belum dengar seperti ini. Kalau level 1 memimpin diri sendiri, level 2 memimpin bersama dengan orang lain, level 3 memimpin melalui orang lain. Melalui orang lain. Nah, ini di sini betul-betul kita melihat seorang pemimpin yang betul-betul sudah berkembang. Saya membaca. Orang ini memimpin diri mereka sendiri dengan baik, bekerja sama dengan sebuah tim dengan baik, itu level 1 dan langkah 1 dan langkah 2, dan memiliki kualitas ketiga, yakni mengidentifikasi dan memberdayakan orang lain untuk bekerja secara mandiri. Apa istilahnya untuk level 3? Multiplikasi. Multiplikasi. Di dalam level 3 kita menciptakan orang, kita mendidik orang, kita membantu orang sehingga putaran itu menjadi lengkap. Putaran itu menjadi lengkap. Saudaraku, saya percaya, coba ingat Kisah Para Rasul pasal 2. Apa yang terjadi? Nah, semua kita orang Pentakosta ingat pasal 2 ayat 4. Mereka semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan berbahasa lidah sebagaimana Tuhan memberi kepada mereka. Tapi apa yang terjadi kemudian daripada itu? Petrus berdiri dan berkhotbah. Berapa orang yang hadir dalam kebaktian pencurahan Roh Kudus pertama? Ingat? Berapa? 120. Saya kurang tahu yang 380 orang yang lain mereka di mana. Kan ingat firman Allah mengatakan dalam Korintus bahwa Yesus pernah menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Jadi sekurangnya sebelum Yesus bangkit dan kembali ke sorga, sudah ada sekurangnya 500. Tapi hari itu ada 120 orang. Petrus berkhotbah, gereja dalam satu hari bertumbuh dari 120 menjadi 3.120. Oke? Sebahagian saudara, ya taruhlah semua saudara gembala, mungkin kewalahan menggembalakan 120 orang. Bagaimana kalau saudara tiba-tiba harus menggembalakan 3.000 dalam satu hari? 3.120 orang. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu sebabnya diperlukan apa? Diperlukan pipa kepemimpinan di dalam gereja saudara, di mana terus-menerus ada pemimpin-pemimpin baru. Memang kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Di situ wujud masalah yang sudah mulai mendidih di bawah permukaan. Di bawah permukaan ada masalah. Masalah itu apa? Tiba-tiba wujud dalam apa? Orang bukan Yahudi, justru janda-janda yang bukan Yahudi tidak dilayani dengan baik. Apakah dalam gereja mula-mula ada sedikit ras, ada sedikit pandang muka? Mungkin ada. Tapi pada hari itu, pada Rasul,
harus memilih mereka akan berbuat apa. Kisah Para Rasul pasal 6 adalah contoh yang sangat luar biasa untuk gereja masa kini. Mereka mengetahui bahwa tugas pelayanan jauh-jauh melebihi kemampuan mereka sebagai rasul untuk menjalankannya. Sehingga mereka mengatakan, marilah kita mengangkat para diaken-diaken atau bahasa asli mereka yang melayani, diaken-diaken, dan mereka angkat 7 orang. Kebetulan kalau saudara melihat nama-nama mereka itu mayoritas atau semua nama-nama Yunani, bukan nama-nama Yahudi. Sehingga rupanya mereka diurapi Roh Kudus juga. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dalam seketika mereka bisa angkat 7 orang yang akan menjadi pelayan-pelayan, dan kita tahu bahwa akhirnya mereka juga menjadi hamba Tuhan karena mereka menjadi pendeta-pendeta, evangelis. Bagaimana? Karena mereka sudah langkah demi langkah mereka telah mencari orang, mereka telah mendidik mereka, dan ini 7 orang termasuk Stefanus salah satunya sudah siap dipakai. Mereka bisa langsung terjun dalam pelayanan, memenuhi kebutuhan. Kenapa gereja Anda tidak bertumbuh? Saya tidak tahu persis. Tapi mungkin salah satu alasan adalah karena Anda berusaha melakukan segala sesuatu sendiri dan tidak mencari orang-orang untuk melipat gandakan pelayanan yang dijalankan oleh gereja Anda. Proses penciptaan kepemimpinan, proses penciptaan tim adalah cari orang yang bisa bekerja sendiri. Cari orang yang bisa bekerja dengan orang lain. Sering kita berhenti di situ. Cari orang yang nanti kemudian hari bisa mencari orang lain. Dan mungkin mereka sekarang memimpin tim-tim mereka sendiri. Ya, taruhlah membangun jumlah sel group dalam gereja saudara. Kenapa gereja saudara punya sel group cuma 3, cuma 4, cuma 5? Mungkin kemungkinan besar tidak ada orang untuk memimpin. Nah, kenapa tidak ada orang? Oke, saya bicara lanjut saja. Sementara Anda bertumbuh dalam kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam sebuah tim, Anda akan mampu menolong orang lain untuk mengembangkan keterampilan serupa juga. Sebagai seorang pemimpin yang sedang membangun sebuah tim, Anda harus belajar untuk mengenali siapa yang bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Berapa orang dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tetapi belum memiliki keterampilan dengan mudah bekerja dalam sebuah tim. Haleluya. Mari sama bertepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Semua ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Ada kekuatan yang dicurahkan, amin. Lagi sama-sama katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Semuanya, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kita, amin. Mari lebih antusias lagi, kita percaya bahwa firman Tuhan, Yesus Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya sama-sama katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Sekali lagi sama aku percaya. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Lebih lagi sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Yang percaya berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Lebih lagi sama-sama sorakan haleluya. Amin, amin, amin.